Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, dari informasi yang dia terima, terdapat seorang perwira tinggi diduga melakukan gerakan bawah tanah buat mempengaruhi vonis terhadap terdakwa dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Ferdy Sambo. Ada bilang, ada katanya seorang brigjen mendekati si A si B. Saya bilang, brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok, saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend, saya bilang. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Kata Mahfud seperti dikutip dari kompas.com 19 Januari 2023. Selain mencoba mempengaruhi vonis dalam gerakan bawah tanah itu, ada juga upaya melobi supaya Sambo dibebaskan. Menurut Mahfud, sudah terdengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu dengan huruf. Ada juga yang meminta dengan angka. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Mahfud menjamin aparat penegak hukum tidak akan terpengaruh. Ia menegaskan siapapun yang memiliki info terkait upaya gerakan bawah tanah itu untuk melapor kepadanya. Mahfud pastikan kejaksaan independen tidak akan berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan terdakwa lainnya yakni Richard Eliezer dituntut selama 12 tahun penjara. Richard dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sementara itu, Kuat Maruf, Bribka Riki Rizal, dan istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati, dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Ferdy Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yakni pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini, hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan supaya Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau Justice Collaborator, JC, karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus itu. Akan tetapi saat ini LPSK terlibat perdebatan dengan Kejaksaan Agung setelah Richard dituntut 12 tahun penjara. Sebab Jaksa Penuntut Umum menilai Richard sebagai pelaku utama karena mengakui menembak Yosua atas perintah Ferdy Sambo, sehingga dinilai tidak layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.